Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kembali kita berjumpa lagi dalam renungan pagi. Mari pagi ini saya mengajak kita semua kembali merenungkan firman Tuhan menjadi sumber kekuatan, dasar sekaligus pedoman dan penerang bagi langkah hidup kita. Sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk segala rahmat dan anugerah-Mu, atas segala pemeliharaan, perlindungan dan penyertaan Tuhan atas hidup kami. Terima kasih juga Tuhan untuk setiap kebenaran firman-Mu yang menuntun dan menyertai langkah hidup kami. Pagi ini Tuhan, mari singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu dan urapi kami semua sehingga bisa menangkap pesan Tuhan dan juga melakukannya dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita buka Alkitab kita. Firman Tuhan pagi ini saya ambilkan dari 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9. Saya bacakan, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Sungguh luar biasa kasih setia Tuhan. Jadi ketika orang berdosa, bertobat, mengaku dosanya, maka dia diampuni, bahkan disucikan hidupnya. Tetapi seringkali ya kita ini sudah bertobat, sudah mengaku dosa, masih ada saja tuduhan dalam hati kita. Hati-hati dengan itu. Ya, kita mesti waspada karena iblis itu adalah pendakwa. Ya, dia penuduh, dia akan menuduh kita, lah kamu itu siapa? Kamu orang berdosa, kamu enggak layak. Itulah suara-suara iblis. Padahal firman-Nya mengatakan ketika kita mengaku dosa kita, kita ini diampuni dan disucikan dari kejahatan. Tetapi iblis seringkali akan terus menuduh kita, mendakwa kita, sehingga sekalipun sudah bertobat, masih ada rasa bersalah, rasa nggak layak, rasa tertuduh. Ya, kita mesti mengakui merendahkan diri atas dosa kita di hadapan Tuhan. Tetapi ketika sudah diampuni dan disucikan, seharusnya kita tidak tertuduh lagi. Ya, kalau kita sudah bertobat, saudara sudah mengakui dosa di hadapan Tuhan, sudah minta ampun, dan kita percaya akan firman ini. Jadi diampuni dan disucikan dari segala kejahatan. Kalau ada tuduhan lagi, iblis bicara apa lagi di hati kita, di pikiran kita, tolak dalam nama Yesus. Aku sudah diampuni. Aku bukan hamba dosa lagi. Saudara mesti tegas. Ya, saudara mesti katakan dengan tegas. Supaya saudara nggak tertuduh terus. Ya, aku punya kesalahan. Aku punya dosa. Setiap orang pasti pernah berbuat salah. Setiap orang pasti berdosa. Tetapi ketika kita mengakui, maka Tuhan mengampuninya. Nah, seperti apa sih sebetulnya pentingnya kita bertobat, ya? Karena apa? Dengan pertobatan inilah sesungguhnya menjadi kunci untuk kita beroleh anugerah keselamatan. Ya, coba lihat sekarang Matius 6 ayat 12. Ini salah satu potongan dari doa Bapa kami. Saya bacakan Matius 6 ayat 12. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Perhatikan. Kita mohon ampun kepada Tuhan, tetapi kalau kita tidak pernah bisa mengampuni orang lain, itu pun masalah. Ya, jadi yang pertama tadi kita minta ampun dituduh terus oleh si jahat. Ya, sehingga kita merasa tertuduh. Tetapi saudara tahu kebenarannya bahwa ketika bertobat dia akan mengampuni kita. Nah, yang berikutnya dalam doa Bapa kami dikatakan, ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Artinya seperti apa engkau mengampuni orang? Seperti itulah pengampunan yang Tuhan berikan bagi hidup kita. Jadi artinya apa? Artinya kita nggak bisa hanya minta ampun tetapi tidak mau mengampuni. Kita minta ampun kepada Tuhan tetapi terus saja masih kita menyimpan kebencian, kekecewaan, bahkan menganggap orang lain berdosa dan kita tidak memberikan pengampunan. Bahkan ada yang mengatakan, tiada maaf bagimu. Wah, hati-hati saudara. Ya, karena di dalam doa Bapa kami mengajarkan supaya kita mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Jadi kalau engkau berdoa, minta ampun atas dosamu, tetapi tidak mengampuni dosa orang lain, maka sesungguhnya engkau pun tidak boleh pengampunan. Ayatnya jelas. Coba lihat lagi. Ayat yang Matius 6 ayat 14 dan 15. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga.
Perhatikan, tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Inilah satu pelajaran yang penting untuk kita sadari dan kita mengerti. Kalau kita minta ampun kepada Tuhan, jangan lupa saudara harus juga mengampuni orang yang sudah bersalah kepada saudara. Sebesar apapun kesalahan orang terhadap kita, kita harus ampuni. Karena sebesar apapun dosa kita kepada Tuhan, itu pun juga akan diampuni. Kalau kita menjadi seorang yang mengampuni orang lain. Ya, jemaat dikasih Tuhan. Ini pelajaran berharga dan penting buat kita. Jangan simpan dendam, benci, kecewa. Jangan simpan kesalahan orang lain. Ampuni ketika dia minta ampun. Bahkan doakan dia. Sebab firman ini jelas. Kalau kita minta ampun kepada Tuhan, kita juga harus mengampuni orang lain. Kalau tidak, maka kita pun tidak beroleh pengampunan. Waduh, syaratnya kok gampang ya? Gampang atau susah? Kok susah ya? Ya, karena apa? Karena sebesar apapun dosa manusia, Tuhan sanggup mengampuninya. Termasuk kesalahan teman kita, saudara kita, orang lain terhadap kita. Kalau orang itu bertobat ke hadapan Tuhan, diampuni Tuhan. Masa kita tidak mau mengampuni orang yang bersalah kepada kita? Sedangkan kita juga orang berdosa yang butuh pengampunan. Jemaat dikasih Tuhan, mari miliki hati yang senantiasa mau untuk mengampuni orang lain. Dan perhatikan, pertobatan harus terjadi setiap waktu. Setiap ingat kita habis berbuat salah, aduh minta ampun. Karena Tuhan akan mengampuni. Tetapi jangan lupa, ampuni juga orang yang bersalah kepadamu. Supaya engkau beroleh pengampunan dari Bapa di surga. Amin. Terima kasih Tuhan, firman-Mu mengajarkan tentang pengampunan. Betapa pentingnya Tuhan, kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Sehingga kami pun ketika memohon ampun kepadamu, Engkau mengampuni kami. Kami percaya Tuhan, ketika kami mengaku dosa di hadapan-Mu, Engkau mengampuni dan menyucikan kami dari kesalahan kami. Sehingga tidak ada alasan iblis menuduh kami, mendakwa kami. Kami tolak setiap rasa bersalah, rasa-rasa tertekan, tertuduh, yang selama ini mungkin ada di hati kami karena kesalahan di masa yang lampau yang pernah kami lakukan. Kami percaya ketika kami sudah minta ampun, bahkan kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, maka kami diampuni, maka hidup kami disucikan, sehingga kami tidak mau tertuduh lagi, tidak mau didakwa lagi, tidak mau merasa bersalah lagi karena sudah beroleh pengampunan yang dari Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur ya Tuhan untuk besarnya anugerah-Mu bagi hidup kami. Menyerahkan hari ini hidup kami dalam bimbingan Tuhan, sertai kami. Jauhkan celaka mara bahaya, jauhkan sekalian dari si jahat, biar damai sejahtera dan berkat Tuhan menyertai kami. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, semangat terus, maju terus dalam iman dan pengharapan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.